Oleh kuasa roh-Mu, urapi hati, roh dan jiwa kami sepenuhnya, supaya hidup kami tunduk, taat. Hati ini menjadi lembut, tanah yang subur untuk benih kehidupan itu tertabur dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah secara bebas. Take over segalanya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah pemilik kehidupan ini. Engkaulah pemimpin kami, menuntun langkah hidup kami, yang memberkati kami, yang mengasihi kami, yang membuat hidup kami ini mengalami kepenuhan dengan Kristus, kepenuhan dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apapun yang terjadi di sekitar kami percaya roh yang ada dalam hidup kami, hati kami lebih besar daripada di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami persembahkan waktu ini, saat ini, momen ini sepenuhnya. Bekerjalah ya firman hidup, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu ini sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Masih minggu ketiga di tahun baru. Kita belajar dari firman Tuhan yang berbicara tentang kebenaran yang hidup. Saudara, mari kita belajar ini dengan hati yang lembut, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang membuka sepenuhnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang membawa hidup kita untuk mengerti, untuk mengenal lebih dalam tentang kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini Yohanes pasal 17 ayat 17. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, itu berarti apa yang selama ini kita yakini, Alkitab kita adalah firman Allah. Tata Gereja GKMI menyatakan Alkitab adalah firman Allah. Berarti Alkitab adalah kebenaran, kebenaran dari Tuhan. Karena itu ketika kita belajar Alkitab, sebetulnya kita sedang bercermin dengan kebenaran. Sebetulnya kita sedang mencerna kebenaran, menikmati kebenaran. Dan kebenaran itu akan hidup di dalam kehidupan kita, membawa kita kepada perkara-perkara ilahi. Mari kita melihat ini. Next. Nah, kebenaran adalah energi ilahi. Wah, ini dahsyat. Kebenaran bukan hanya istilah, bukan hanya tatanan yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi kebenaran adalah energi. Seperti matahari yang bersinar, itu memberi energi kehidupan, memberi kehangatan di dunia ini, memberi satu atmosfer yang dibutuhkan oleh dunia ini. Demikianlah firman Tuhan adalah energi ilahi. Energi firman Tuhan itu energi positif. Saya mengutip ada banyak yang positif dan ada sebelahnya yang negatif. Saudara, apa yang positif itu? Mari kita melihat. Firman Tuhan itu kalau kita menikmati kebenarannya, di sana ada murah hati. Ini energi. Kemurahan hati itu dorongan yang ilahi. Jadi ketika Anda bermurah hati, oh, itu berarti kebenaran firman sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Memaafkan, tidak gampang. Ada orang itu mengatakan begini, sampai mati ora iso aku ya mengampuni dia. Ya. Luar biasa ini. Luar biasa apa? Luar biasa negatifnya kehidupannya. Jujur, percaya, lemah lembut, kasih, semangat,
Coba. Ya. Semangat itu energi ilahi. Ketika orang sudah kehilangan semangat hidup, itu berarti energinya habis. Energinya keret-keret. Ya. Ini mengerikan. Ya. Bersyukur, sabar, ya. Bahagia, totalitas dalam kehidupan. Ada sukacita, ada keberanian, ada kesetiaan, ada inspirasi, ada inspiratif. Kalau hidup kita ini tidak ada inspirasi kering, saudara-saudara sekalian. Pikiran kita kering, tidak ada ide-ide yang baru, yang indah, yang membuat orang lain itu mengalami inspirasi melalui kehidupan Anda. Sikap Anda, perbuatan Anda, perkataan Anda. Apabila di dalam hidup ini ada kebenaran firman yang hidup, memberi inspirasi kepada orang lain, memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat kita. Gereja adalah sumber inspirasi. Kenapa? Karena anggota-anggota gereja itu adalah orang-orang yang inspiratif. Orang-orang yang punya energi positif dari kebenaran firman Tuhan. Juga kreatif, tidak egois, proaktif, rajin, kebaikan. Wah, banyak sekali. Mari kita periksa diri kita. Adakah nilai-nilai itu dalam kehidupan kita? Kalau masih ada, puji Tuhan, artinya firman Allah itu masih bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita yang muncul dalam kehidupan inilah dendam, cemburu, malas, acuh, curiga, suka pamer, egois, pelit, serakah, kasar, dan sebagainya. Wow, habis kita. Tidak ada masa depan. Tetapi dengan energi kebenaran firman Tuhan, kita memiliki masa depan. Belajarlah firman Tuhan, baca firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Niscaya akan mengalir dalam kehidupan kita energi ilahi yang membawa masa depan yang betul-betul terjadi. Firman Allah itu perkataan Tuhan. Dan perkataan itu keluar dari pikiran Tuhan, keluar dari hati Tuhan, keluar dari roh Tuhan. Dan ketika firman Allah itu dikatakan oleh Tuhan, isinya apa? Isinya janji-janji, isinya adalah berkat, isinya adalah anugerah, isinya adalah kegenapannya, isinya adalah pertolongannya, isinya adalah kemurahannya, isinya adalah segala yang baik dari Bapa. Bahkan dalam kitab Ulangan dikatakan seakan-akan ada pintu tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Dalam kitab Ulangan dikatakan begitu. Segala perbendaharaan yang baik dari surga diberikan kepada manusia asalkan dia taat kepada firman Allah dan Tuhan sendiri. Itu janjinya. Jadi kebenaran itu artinya apa? Itu fakta, itu real, itu pasti. Tidak ada yang bohong. Pasti akan terjadi. Surga itu real. Surga itu bukan hanya impian. Surga itu real. Kerajaan Allah itu fakta. Memang mata kita tidak bisa melihat. Tetapi hati kita yang beriman bisa merasakan. Kerajaan Allah, surga itu real. Next. Nah, saudara, kita disetting untuk Tuhan. Hidup kita ini, next, yang berikutnya. Ya, kita disetting untuk Tuhan. Wah, menarik. Ya. Apa yang terjadi itu setting Tuhan. Kami kemarin memutuskan bahwa sebagai tim misi, saya ini anggota tim misi, mengadopsi sebuah suku yang namanya Pasemah. Suku Pasemah itu kalau Anda pernah mendengar Pendeta Tulham Prabu yang ada di Welahan, beliau dari sana. Itu suku Pasemah. Ketika saya mengusulkan suku Pasemah itu diadopsi oleh tim misi, maka ada seorang misionaris dari Jerman, Pendeta Turgot Buker, itu menyatakan begini,
kami sudah berdoa, ada tim yang sudah berdoa, dan kalau menurut historisnya, suku Pasemah itu sudah didoakan oleh misi Eropa 200 tahun yang lalu. Wah, itu di Sumatera, 200 tahun yang lalu. Bahkan sudah mengutus misionaris ke sana, dan setelah itu apa yang terjadi setelah misionaris itu meninggal dan dikuburkan di sana, tidak ada pertumbuhan lagi. Dan itu sudah 100 tahun yang lalu. Terus berkembang demikian, dan tahun 1960 terjadi juga doa yang spesial untuk suku terabaikan ini di Sumatera, dan didoakan. Dan ketika itu sharing, dan ketika kami berdiskusi dan mengadopsi itu, that's it. Apa itu artinya? Tuhan setting bahwa tim misi ini harus melakukan sesuatu di suku Pasemah. Wow, saudara, luar biasa. Setting Tuhan. Ada yang berdoa, sudah ada yang mengutus misi, didoakan kembali. Dan setting Tuhan ternyata jatuh kepada tim misi, dan kami sudah mengunjungi ke sana. Ini luar biasa. Di setting Tuhan, artinya di arrangement. Wah, kalau Tuhan yang membuat arrangement, luar biasa. Hidup kita ini diaransir oleh Tuhan. Ikuti saja, ya, ikuti. Kebenaran itu yang berbicara dalam hati kita. Ketika Tuhan yang mengatur itu, aturan Tuhan itu enak. Cara Tuhan mengatur itu luar biasa. Dipisahkan untuk Tuhan, ya, diatur Tuhan. Skenarionya itu luar biasa. Kalau Tuhan yang menulis skenario, bagus, indah. Semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hidup ini untuk Tuhan. Apa yang terjadi itu tidak pernah Tuhan tidak tahu dalam kehidupan kita. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau Anda disetting Tuhan, Anda terpilih. Ada orang-orang yang terpilih. Anda disetting sekarang ini menjadi majelis gereja. Anda melakukan di bidang ini, bidang itu. Di luar kemajelisan, Anda disetting untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang perbuatan baik, yang melakukan sesuatu, memberi inspirasi. Daya kreatif yang luar biasa, sehingga menimbulkan pekerjaan pelayanan yang lebih baik lagi. Yang orang tidak pernah pikirkan, Anda pikirkan. Ya. Disetting untuk Tuhan. Semua yang tertulis dalam Alkitab, nama-nama yang pernah kita baca, adalah orang-orang pilihan. Musa itu orang pilihan. Walaupun di dalam perjalanannya tidak mudah. Tetapi kalau kita membaca sejarah hidup Musa, kagum kita. Ya. Dialah gembala yang hebat. Pemimpin yang luar biasa. 2 juta jumlah jiwa. Ya. Tidak punya gedung gereja. Hidup di padang gurun. Tidak punya logistik. Wah, tidak mudah itu. Itu di padang gurun. Isinya katanya kalajengking dan ular berbisa. Wah, kira-kira kalau Anda ikut pada waktu itu, kira-kira bagaimana gitu ya. Begitu ada gremet-gremet iki ular berbisa apa kalajengking coba ya. Apa jerit-jerit. Saudara, ngeri. Tapi Musa memimpin mereka sampai pintu gerbang negeri perjanjian. Tinggal menyeberang sungai Yordan, itu sudah negeri perjanjian. Musa terpilih, Daud dipilih, anak gembala dipilih oleh Tuhan. Saudara, maukah Anda dipilih Tuhan? Amin. Siapa yang mau dipilih oleh Tuhan? Angkat tanganmu, Anda diberkati. Luar biasa. Ini gereja akan bertumbuh. Kalau semua orang mau dipilih Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dalam skenario Tuhan, wow, what next? Terjamin. Walaupun ada situasi yang tidak mudah, tetapi kemenangan itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
Firman-Mu adalah kebenaran. Apa kuduskanlah? Ya tadi itu dipilih Anda. Anda orang yang terpilih, dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan. Indah sekali. Dan dia raja di atas segala raja. Dia sang kalik, pencipta galaksi, jagat raya ini. Oh, luar biasa. Next. Nah, ini sekarang. Sederhana tetapi dalam. Personifikasi. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Kebenaran itu, firman itu dipersonifikasikan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita kenal dengan Yesus Kristus, kita kenal dengan seluruh kebenaran. Di dalam Yesus seluruh kebenaran. Di dalam Yesus janji-janji yang ada dari firman Allah digenapkan. Kuasa dari firman Tuhan itu ada di tangannya. Segala rancangan yang luar biasa yang dirancang dan dikatakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan kepada siapa? Kepada Yesus. Segala kuasa di surga, otoritas di surga dan di bumi ada di tangan Yesus. Jadi firman itu dipersonifikasikan di dalam Yesus. Karena itu kalau kita kenal Yesus, dekat Yesus, memiliki Yesus, kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Kita memanggil nama Yesus. Oh, luar biasa. Kuasa itu bekerja luar biasa. Namanya ialah nama yang berkuasa. Nama yang ajaib. Saudara, kalau itu yang terjadi dan kita alami, kita dekat dengan Dia. Kita dekat dengan kebenaran. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal 14, pasal 1 ayat 14, Dia diam di dalam kita. Saudara, apa yang di sini? Bukan hanya nama, ya, tapi seluruh kebenaran itu sepertinya ada di sini. Dan kita tinggal sepertinya membuka dan celik melihat. Kita mengerti kebenaran. Apabila itu terjadi dalam kehidupan, betapa indahnya gitu. Oh, betapa dahsyatnya ya, kebenaran itu di dalam kehidupan. Betapa gairahnya kita, betapa rindunya kita. Karena itu dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang apa? Yang miskin di hadapan Allah, atau orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Ini bukan dipuaskan seperti orang geragas, bukan. Tapi kepuasan sejati, kepuasan ilahi. Dan itu tidak ada nilainya di dunia ini. Itu nilai dan dimensi ilahi yang dahsyat hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di mana Dia tinggal? Di dalam kehidupan kita. Ingat itu, saudara. Jangan dimunafikkan. Jangan dilupakan itu. Bahwa setiap orang yang percaya di dalam dirinya Yesus tinggal. Itu berarti kasih karunia dan kebenaran pun tinggal di dalam kehidupan kita. Next. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini semakin menegaskan. Jadi Yesus semakin menyatakan itu dalam kehidupan kita. Bahwa Dialah kebenaran itu. Di dalam Dia kebenaran itu. Dan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Berarti hidup kita ini dituntun oleh kebenaran. Dipimpin oleh kebenaran. Diilhami, diwahyukan, diinspirasikan oleh kebenaran.
langkah kita seharusnya langkah kebenaran. Ya, seperti kata Daud, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Statement Daud ini luar biasa. Ini orang yang luar biasa. Ya. Terang hidupnya itu dari firman Tuhan. Ya. Kalau firman itu glender, tergelincir, atau tertutup, atau tidak lagi diam, wah betapa gelapnya kehidupan ini. Betapa sulitnya kehidupan ini. Betapa susahnya kehidupan ini. Betapa pedihnya kehidupan ini. Ya. Tapi ketika firman itu di sini, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, memimpin kehidupan ini. Jadi kebenaran, saudara, itu akan terjadi dan itu dialami, itu sudah dialami oleh Anda. Mari kita dengan sensitif merasakan itu sebagai wujud dan bukti bahwa Yesus itu tinggal di dalam kehidupan kita dan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang teologis sifatnya dalam arti konsep. Itu fakta, itu real, itu nyata, itu kebenaran dalam kehidupan ini. Ada seorang hamba Tuhan, ya tentu dia hamba Tuhan GKMI, dia masih muda. Suatu hari dia merintis sebuah persekutuan. Nah tiba-tiba ini yang terjadi. Masyarakat sekitarnya kurang lebih ada 50 orang komplain itu. Dan ketika masyarakat itu komplain, apa yang terjadi? Dia ketakutan awalnya. Tapi tiba-tiba dia berani naik di panggung kecil dan mengatakan kepada mereka, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukankah saya ini juga punya hak atas nama Undang-Undang Republik Indonesia? Punya hak yang sama, ya, sesuai dengan keyakinan saya dan agama saya, sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa salah saya? Apa kekeliruan kami? Kami hanya melakukan bagian yang kami harus lakukan untuk beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu saja. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada Kapolsek itu datang. Dan Kapolsek itu membubarkan orang-orang itu. Bubar. Coba. What's it? Saya kagum. Dan ketika dia turun dari panggung itu, dia katakan, tiba-tiba kaki saya lemas, Pak. Tadi saya kok berani ya. Tiba-tiba kaki saya lemas. Tetapi ketika dia refresh kembali, puji Tuhan, berarti kebenaran itu bekerja. Kamu akan berkata-kata sebagaimana Roh Kudus akan berikan perkataan-perkataan itu di dalam mulutmu untuk menyatakan sesuatu, dan ternyata itu memberi dampak. Dan sampai sekarang tidak ada lagi orang-orang yang komplain, dan persekutuan itu berjalan dengan baik. Wow, ajaib. Nah, penutup. Next. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya pikir ini poinnya. Di dunia ini hanya ada dua yang ekstrim. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan itu pilihan. Nah, ketika kita memilih dan menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, dikatakan mereka menjadi anak-anak Allah. Apa artinya? Kita hamba kebenaran. Kita ada di pihak Allah yang hidup. Ketika kita hamba kebenaran, menjadi anak-anak Allah, hak-hak perjanjian dari Bapa kepada anak-anak Allah menjadi milik kita.
jaminan kerajaan surga itu menjadi milik Anda. Saya itu kagum dengan Amerika Serikat waktu-waktu dulu ya. Kalau ada warga negaranya saja yang tersakiti di luar oleh kelompok yang lain, begitu rupa berjuang bagaimana itu direbut kembali, bagaimana itu dilindungi, bagaimana itu dilayani. Ada salah satu jemaat saya di Amerika waktu itu, tiba-tiba stroke, dan dia orang Indonesia, stroke, tiba-tiba stroke dalam persekutuan, tidak sadarkan diri, stroke, mungkin kakean mangan enak-enak, bukan, ya, tidak, tentunya tidak tahu memang dia punya tekanan darah tinggi, dia stroke, tak sadarkan diri, dalam waktu 2, 3, 4 menit, 911 sudah datang, ambulan sudah datang, dia dibawa ke rumah sakit, ya. Ketika di rumah sakit tidak ditanyai, ini keluarganya mana, siapa, tidak. Langsung dia ditangani oleh rumah sakit. Langsung di-scan, langsung begitu rupa masuk ruang ICU. Padahal dia tidak sadar selama 1 bulan. Dan tidak ditanyai, ya tidak saya tanyai tentunya itu. Siapa ini? Baru adiknya datang ke sana. Ketika sudah dirawat, sembuh, bukan sembuh total, ya. Yang kagum adalah orang ini diantar ke Indonesia, biaya mereka, dan sampai di rumah diantar oleh seorang suster, susternya kembali ke Amerika. Wow, itu Amerika. Saya yakin kerajaan Allah lebih dari Amerika. Kerajaan Allah lebih dari Amerika. Jaminannya lebih dari itu. Saudara, siapa menjadi hamba dosa atau hamba kebenaran? Saya minta Anda menjadi hamba kebenaran. Gereja harus menjadi hamba kebenaran. Kita adalah hamba kebenaran. Jaminan kerajaan Allah pasti, fakta, real, nyata, dan akan dibuktikan oleh Allah sendiri. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bukan hamba dosa. Kami perkatakan dosa tidak dapat menyentuh kami. Walaupun seringkali kami tergoda, tapi kami percaya kekuatan kebenaran firman Allah di dalam Yesus Kristus yang tinggal dalam hati kami, dalam roh kami. Kami menang atas dosa. Kami tinggalkan dosa-dosa dan kami menjadi hamba-hamba Allah. Berkati anak-anak-Mu di sini Tuhan, yang di rumah juga. Mereka adalah hamba-hamba kebenaran dan waris akan janji-janji Allah, janji-janji Bapa. Hidupnya diberkati. Kalau sakit disembuhkan. Kalau ada masalah-masalah kehidupan dipulihkan. Hidupnya ditata, diskenario oleh kekuatan ilahi, kekuatan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan. Langkah kami langkah kebenaran, perkataan kami perkataan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Meteraikan sekali lagi firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.